Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Ruang PC. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe bagi yang belum dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Selamat mengikuti. Filipus berasal dari kota Betsaida di Galilea, sama seperti Rasul Andreas dan Rasul Petrus. Kota Betsaida dikenal sebagai sebuah kota nelayan di Danau Galilea. Dipercaya Filipus juga seorang nelayan dan mengenal Rasul Andreas dan Rasul Petrus. Nama Filipus berasal dari bahasa Yunani Philippos, yang artinya pencinta kuda atau penyayang kuda. Tidak ada makna khusus untuk nama itu. Selain Filipus adalah seorang Yahudi dengan nama Yunani, yang diyakini memang Filipus akrab dengan budaya dan bahasa Yunani. Filipus merupakan salah seorang dari para rasul Tuhan Yesus. Sehari sebelum Tuhan Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea, Tuhan Yesus telah memanggil Yohanes, Andreas, dan juga Petrus. Kemudian sehari setelahnya Tuhan Yesus bertemu dengan Filipus dan berkata, "Ikutlah aku." Kitab suci tidak menceritakan respon Filipus atau bagaimana sikap Filipus terhadap panggilan Tuhan Yesus. Selain Filipus mengikuti Tuhan Yesus dengan penuh sukacita, Filipus ingin membagikan sukacitanya itu kepada sahabatnya Nathanael. Ia pun pergi mendapatkan Nathanael. "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi," kata Filipus, yaitu Yesus dari Nazaret. Nathanael tidak terlalu antusias pada awalnya. Menurutnya Nazaret hanyalah sebuah kota kecil dan bukannya sebuah kota besar dan penting seperti Yerusalem. Jadi, kata Nathanael, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Tetapi Filipus tidak marah mendengar jawaban sahabatnya itu. Ia hanya mengatakan, "Mari dan lihatlah." Nathanael pergi menjumpai Yesus. Setelah berbicara dengannya, Nathanael juga menjadi seorang pengikut Kristus yang setia. Tidak dijelaskan bagaimana sikap Filipus dapat mengetahui tentang kitab suci dan juga tentang Mesias. Tetapi yang jelas, sejak dipanggil oleh Yesus menjadi muridnya, ia secara mental dan rohani sangat terikat dan sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Filipus bukan seorang yang sepintar seperti Nathanael. Filipus adalah seorang yang spontanitas, lugu dan polos hatinya. Pikirannya sangat sederhana. Pikirnya kalau Mesias sendiri yang datang kepadanya, maka ia harus mewartakan sukacita itu kepada orang lain. Dan orang pertama-tama itu adalah Nathanael, sahabatnya. Filipus bukan tipe orang yang suka debat. Itu sebab Filipus tidak berdebat dengan Nathanael tetapi hanya menjawab, "Mari dan lihatlah." Suatu ketika pada saat orang banyak mengikuti mereka, maka laparlah mereka dan hati Tuhan Yesus tergerak untuk menolong mereka. Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Berikut jawaban spontan dari Filipus, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus untuk mengujinya. Jawaban Filipus sangat logis. Dengan semua uang yang ada untuk membeli semua roti, memang tidak akan bisa dibagikan kepada orang-orang itu karena sangat banyak jumlahnya. Filipus tidak berpikir jauh dan tidak ada pikiran alternatif lain yang mungkin akan terjadi. Filipus tidak berpikir bahwa yang bertanya kepadanya adalah Mesias, Anak Allah,
yang mampu membuat mukjizat. Di awal Yesus tentu sudah tahu apa yang harus dibuat olehnya. Namun ia harus bertanya kepada Filipus untuk mengetahui sejauh mana pengetahuannya tentang dirinya, anak manusia, Mesias yang mereka yakini saat itu. Filipus tidak mampu melihat kemungkinan mukjizat yang akan dibuat oleh Yesus saat itu. Filipus adalah seorang rasul yang sangat aktif menghubungkan orang-orang kepada Tuhan Yesus, seperti yang dibuatnya pada Nathanael. Di suatu kesempatan saat Yesus dan para murid berada di Yerusalem dan mereka sedang beribadah di sana, ada sejumlah orang-orang Yunani beragama Yahudi yang juga sedang beribadah di sana. Menariknya mereka mencari Filipus terlebih dahulu. Mungkin karena mereka merasa lebih akrab dengan Filipus yang dianggapnya mengerti bahasa Yunani. Lalu Filipus meminta bantuan Andreas sehingga orang-orang Yunani ini bisa bertemu dengan Yesus. Menurut Injil Yohanes, tak kala Yesus sedang mengadakan perjamuan Paskah Yahudi bersama para murid. Pada saat itu Yesus menjelaskan tentang Allah Bapanya. Saat itu Yesus menyampaikan sekali lagi tentang dirinya dan tentang Bapanya. Barang siapa yang mengenal anak, maka ia juga mengenal Bapa. Yesus menjelaskan kalau ia harus pergi ke rumah Bapa sebelum mereka. Filipus karena keluguannya secara spontan bertanya kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Pertanyaan Filipus itu memperoleh sebuah teguran. "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Filipus terkejut dan karena menyadari sangat sedikit dia mengenal Yesus secara pribadi. Tetapi kita harus mengapresiasi Filipus. Karena pertanyaan itu para murid dan kita semua juga baru tersadarkan kalau Allah Bapa ada di dalam Yesus dan Yesus ada dalam Bapa. Barang siapa yang melihat Yesus berarti ia juga telah melihat Bapa. Setelah kebangkitan Yesus, Filipus adalah salah satu murid Yesus yang karyanya paling banyak dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Selain Petrus dan Paulus, Filipus pergi memberitakan Injil di Samaria. Di sana ia membuat begitu banyak tanda mukjizat sehingga penduduk kota dengan bulat hati menerima kabar gembira yang dibawanya. Filipus yang penuh dengan kuasa Roh Kudus mengusir banyak roh jahat yang merasuki orang-orang di situ. Ia juga menyembuhkan banyak orang lumpuh dan orang timpang sehingga semua orang besar kecil mengikuti dia. Setelah itu nama Rasul Filipus kemudian tidak lagi disebutkan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Menurut tradisi masyarakat Kristen perdana, Filipus berkarya di Syria, Frigia, dan sekitar Asia Kecil di mana ia kemudian wafat sebagai martir di Hierapolis, Frigia, sekarang wilayah Turki. Pada tanggal 27 Juli tahun 2011, kantor berita Turki melaporkan bahwa para arkeolog telah menemukan sebuah makam yang diklaim sebagai makam Santo Filipus Rasul di Hierapolis, dekat kota Denizli, Turki. Para ilmuwan telah menemukan makam dalam sebuah gereja yang baru ditemukan. Sahabat Ruang PC, Rasul Filipus mungkin bukan seorang yang secerdas seperti Nathanael Bartolomeus, tapi Tuhan Yesus memilih dia sebagai rasulnya karena kesetiaannya, kepolosannya, dan kerendahan hatinya. Ia mungkin tidak mampu melihat Yesus secara utuh di kala waktu masih bersama, tetapi Rasul Filipus sangat mencintai Yesus tanpa syarat.
Santo Filipus menjadi rasul Tuhan Yesus yang diutus kemana saja ia diminta sampai akhir hidupnya. Santo Filipus banyak mewartakan Injil. Ia menyembuhkan orang-orang sakit dan mengusir setan. Santo Filipus, doakanlah kami. Amin. Sante Matteo, Santi Simone Taddeo, Sante Mattia, Sante Luca, Sante Marce, Sante Barnaba, Santa Maria Magdalena, omnes santi discipuli Domini, Sante Stefane, Sante Ignatia. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non scole sed vita discimus.